asamaran bubuk ngali lanong sae kana mana haus na samebog mependek cenah heulaan micieuna kali kasunga kawa nafsu teu kenging diturut lajengna sok lalamunan. Rumah adat Kampung Cikondang merupakan kampung yang terletak di daerah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung yang masih sangat kental akan budaya yang tak pernah terusik oleh perubahan yang kian merombak bangsa ini. Lalu apa yang membuat bertahannya kampung ini dari gemboran globalisasi di luar sana? Seperti apa sebenarnya keadaan kampung ini? Kampung Cikondang yang amat terjaga kelestariannya. Abah Anom, seorang juru kunci yang dimiliki kampung ini, juru kunci yang diturunkan secara turun-temurun. Kami ingin tahu lebih lanjut tentang kampung Cikondang ini. Itulah mengapa kami mewawancarai Abah Anom yang mengabdi menjadi pelindung Cikondang. Latar belakangna anu ngadirikeun kampung Cikondang teh duluhur Cikondang. Upami dina namina Cikondang sebabna teh cik ngancik kondangna terkenal. Jadi ngancik teh saperti kieu anu nyebarkeun agama Islam teh ngancikna teh di dieu meninggalna teh di dieu. Nu mawi disebut Cikondang, cik ngancik kondang. Jadi kondang terkenal. Terkenal teh bukan di Indonesia tapi hampir seluruh dunia. Bapak sering konsultasi waktu Asia Afrika 27 negara Bapak sering konsultasi. Jadi mungkin kondangnya terus terkenal di dunia. Ya kayak Cikondang faktor-faktornya kieu. Jadi sejarahna kampung Cikondang teh jadi di kampung Cikondang teh rumahna aya 60 rumah, 42 kebakaran, hanya satu yang tidak kebakar yaitu rumah adat. Maka sampai sekarang jadi pelajaran pendidikan. Jadi dan tema paribahasa kalau panjang tidak boleh dipotong, kalau pendek tidak boleh sambung. Artinya jadi bentuk ukuran adat budaya tidak boleh berubah. Berdirinya kampung Cikondang teh kaping sareng tahun sabaraha nya Bapak? Bapak cina berdirinya kampung Cikondang teh Bapak dah menten kurang tahunya. Jadi berdirinya Cikondang itu diteliti dari 7 kunci 1, 2, 3, 4, 5 itu berdirinya sekarang sampai sekarang udah 370 tahun. Tingkat pendidikan masyarakat kampung Cikondang masih di bawah atau napi tos aya anu taringgi? Mulai pendidikan Cikondang kalau dulu sejarahnya kalau keturunan dari sini dari Cikondang tidak boleh sekolah katanya kalau dulu. Tapi bapak mah menten tema kanak-kanak di sekolah kan semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan gini. Contoh bapak ada orang Irlandia, bapak tidak bisa bahasa Inggris. Lalu orang Belanda tidak bisa bahasa Inggris. Maka anak bapak di sekolah semuanya. Maka anak bapak semuanya bisa bahasa Inggris. Konsultasi dengan orang Inggris. Alhamdulillah. Nah jadi kalau dulu mah nggak boleh. Dikenakan. Jadi kalau kuliah katanya kalau sekolah itu jadi orang Cikondang itu menjual sawah untuk menyekolahkan. Menyekolahkan tidak berhasil. Raja kaya habis. Sekolahnya tidak berhasil. Itu yang dijaga. Tapi ayah bapak enggak jual sawah-sawah bapak. Alhamdulillah. Jangan dilarang oleh orang tua itu. Jadi bila tidak boleh menjual sawah, menjual tanah untuk menyekolahkan tidak boleh. Ya. Dikarenakan kalau sekolah enggak berhasil, raja kaya habis. Ya, itu yang dilakukan ke orang tua. Tapi bapak alhamdulillah belum tentu kekayaan bapak betul gitu. Alhamdulillah sekolah memang bapak jadi kagagasnya tina eta
kalau tidak sekolah bahasa jadi nggak bisa sih. Mulai bapak kekunjungan orang Belanda tidak bisa orang Belanda, orang Irlandia tidak bisa bicara bahasa orang Irlandia, orang Taiwan tidak bisa orang Taiwan. Maka bapak mah kesan karena semua ka mentenda mah ka cucu-cucu harus sekolah semuanya. Itu ya. Berarti udah tingginya. Ya. Masyarakatan orang Kampung Cikondang teh kumahanya Bapak hubungan Alhamdulillah. erat? Karena ke masyarakat Kampung Cikona memang tidak masalah adat budaya, seni budaya memang mentenda mah hampir kokoh semuanya. Tapi ada mentenda mah ngandina rumah gitu, ada berpisah bentuk ukuran. Jadi mentenda mah ada berubah. Jadi kalau Kampung Cikona mah jadi banyak orang luar yang ke sini, maka adat budaya, seni budaya memang kalau tidak bertahan di rumah adat tentang adat budaya itu memang hampir hangus. Tapi alhamdulillah Bapak sampai sekarang udah 18 tahun di sini, saya akan dipertahankan. Bapak di Kampung Cikondang iya aya organisasi anu kemasyarakatan gitu? Jadi ada organisasi banyak. Bapak punya organisasi ketua, keturunan, terus kepengurusan, punya pengorganisasi. Untuk apa sih itu? Bapak punya program gini, keturunan di sini di rumah adat, Bapak di sensus, nama organisasi. Jadi juru kunci yang pertama itu punya keturunan 7, Bapak di sensus, khusus program Bapak terus di sensus Bapak jadi sekian orang, maka 1 bulan sekali ada pertemuan silaturahmi. Untuk apa sih? Atau untuk untuk menjaga tentang kelestarian adat budaya di sini. Kedua, tentang untuk 1 bulan sekali ada perkumpulan silaturahmi. Terus untuk apa sih gunanya bila mana ada yang meruntuhkan, merobohkan tentang budaya di sini, ada pertahanan ternyata keturunan yang 7 kira-kira kalau udah disensus itu 1.000 orang ada. Ya. Untuk yang kedua untuk mencari keturunan-keturunan yang menurunkan di sini. Keturunan yang nanti Bapak udah hilang, meninggal, nanti ada keturunan pilih siapa yang boleh jadi sebagai kunci itu. Kampung adat atau nganggo teknologi anu iya Abah? Memang di luar mah di luar mah pemilih mah tuh kayak gini. Seperti listrik tidak boleh di listrik, penerangan tidak boleh, atau memasak di dapur tidak boleh pakai gas, tidak boleh. Jadi yang tadi mendentama sejarah Kampung Cikondang itu mendentama bahwa dina rumah punya filosofi pada ukuran 8, 12, 8 namanya tahun, 12 namanya bulan, 12 namanya bulan, pada tahun Alif Hejim Jedal Bewojim. Kalau yang 12 Muharram Safar Mulud Liburun Nepi Karayagung, untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk gunanya untuk mencari tanggal hijriah. Maka rumah ini peninggalan ini yang tahun 42 kebakarannya 1, jadi untuk pelajaran banyak pelajaran. Jadi pelajarannya kalau panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh sambung. Dikenakan banyak untuk pendidikan saja. Alhamdulillah saya akan dipertahankan. Maka panjang tidak boleh potong, pendek tidak boleh sambung, itu adat budaya, seni budaya itu tidak boleh dirubah. Alhamdulillah sampai sekarang. Abah aya aturan-aturan khusus anu masih diterapkan dugi ka ayeuna? Memang ada. Jadi mau pengayakan ritual di sini, ya kalau ritual di sini aturan tentang kalau ada ritual di sini ada aturan-aturan seperti tentang kalau laki-laki ya, kalau mengerjakan ritual di sini, kalau pakaian ke atas putih, ke bawah hitam. Atau kalau perempuan harus punya jangan orat, harus pakai kudung, pakai kebaya gitu. Alhamdulillah. Abah masih keneh aya tradisi anu diperingati? Tradisi teh jadi di Kampung Cikondang itu
Mententama tadi satu ada ritual rumah adat ya, yang pertama, dua ritual kampung, tina kearifan lokal, terus ritual air yang mengalir satu desa, yang ketiga air bersih yang mengairi dua desa. Alhamdulillah. Nah itu ritual itu kalau ritual di sini biayanya ya bapak yang punya. Kalau ritual kampung itu masyarakat yang punya. Air mengalir satu desa, itu biayanya itu dari ketua banyu. Kalau air bersih masyarakat yang punya. Itu kegiatan-kegiatan itu tidak boleh dirubah. Yang tadi kalau panjang tidak dipotong, pendek lagi bersama. Itu adat budaya, seni budaya itu tidak boleh dirubah sampai sekarang. Terus sareng abah tradisi anu teu kenging ka dieu dinten 3 dinten eta teh ti zaman leluhurna. Saya ingat bapak, jadi di zaman mendenden di zaman anu ideal, mendenden turunan ketiga. Waktu bapak Yuswa kira-kira 3 tahun dah, saya ikut ziarah ke makam. Nah, hari Sabtu melangkah, kalau masuk ke makam harus kanan dulu ya pertama, kalau keluar kiri. Nah, kalau tahunnya kira-kira tahun berapa ya, tahun 49 lah, 49. Nah, maka itu tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang punya. Ada keluar dari makam, tersentuh kakinya tersentuh, terus jatuh. Ini matanya kena tunggul yang meninggal, sampai keluar matanya sampai digunting langsung. Itu hari Sabtu, itu nggak boleh. Padahal sampai sekarang tentang tabu Selasa Jumat nggak tahu apa nggak menerima. Terus yang kedua, kejadian-kejadian dari dari UPI, kunjungan ke sini dibawa, yang membawanya itu Pak Yudin Dasar sebagai juru kunci tema juru kunci luar. Karena itu nggak boleh. Hari Sabtu ke sini, kunjungan ke sini, foto-foto segala rupa, terus pulang, kan tergelincir di turun jalannya ini patah. Terus menebang kayu hari Jumat nggak jatuh, itu udah copot tapi belum jatuh. Itu yang saya pertahankan, alhamdulillah. Itu terus banyak kejadian-kejadian. Maka bapak ditanya dari calon camat PDN, nah bah kalau melanggar hukum di rumah adat pasal berapa, ayat berapa itu hukumannya. Seharusnya bapak tanya ade, bukan ade tanya bapak. Apaan ade mah udah calon camat ya kuliah mah, bapak di SD SR kamu. Tapi ada jawabannya itu yang melanggar hukum di rumah adat itu Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya. Maka 2 tahun meninggal, yang melanggar hukum sebagai hukum itu yang Bapak diterangkan. Maka sampai sekarang kesan-kesan kepada keturunan ke kampung Cikonang itu, kesan-kesan buat tabu itu harus dipertahankan. Alhamdulillah. Okay. Ada filosofi rumah ya, pada melangkah, keunikan rumah ukuran 12 lebar, 12 bulan, 6 bulan, anu 8 hari jim dari bawah jim, itu gunanya untuk pendidikan, untuk mencari tanggal hijriah. Ada tahu tahun nanti Muharram nanti tanggal 1 Muharram tahu, nanti Muharram nanti pan nggak tahu, boro-boro SMA dosen juga saya tanya nggak tahu. Masyarakat juga nggak tahu, tokoh-tokoh nggak tahu, maka bapak udah tahu kalau nanti 1 Muharram nanti tahun Jim 3 punya bilangan, Muharram 7 10 dihitung dari Rabu Kamis Jumat, pasti 1 Muharram itu hari Jumat nanti tahun 2024. Kalau kalender itu hari Kamis. Jadi beda 1 hari. Alhamdulillah. Jadi itu peninggalan para wali dulu, naskah, maka itu peninggalan itu udah dikirim ke Menteri Agama. Kemudian juga udah menyebar. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan.
Alhamdulillah ieu disebutna hutan larangan, ada kunjungan hutan larangan, ada cara-carana kitu nya. Cara-carana teh kedah di henteu mah alas kaki harus dibuka nya. Kalau orang-orang anu nuju panginten perempuan anu tadi teh anu nuju halangan teu kenging ka lebet atuh panginten anu masukna kedah munten teh adab-adabanana disebutna kedah ngalangkah teh kedah munten teh mah kanan heula. Alhamdulillah alas kaki harus dibuka nih. Ya, siap ya. Siap semuanya masuk. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, di hutan larangan teh di dieu teh aya tempat hutan larangan teh nyata kahiji munten teh mah di sebelah timur ada batu tempat menyimpan benda-benda pusaka kepunyaan di rumah adat. Zaman Belanda takut dirampas, maka ku pun aki munten di kabumikeun maka di bumi teh aya kamar larangan. Kahiji kadua tempat musyawarah para wali anu nyebarkeun agama Islam teh di hutan larangan di musyawarah di dieu para wali sadayana di Jawa Barat anu ka Cirebon, anu ka Banten, anu ka Mati dieu nyebarkeun agama Islam teh. Kenapa sih di hutan? Jadi kalau dulunya jadi mah di Jawa Barat itu kelingkung oleh agama Hindu. Jadi menyebarkan warga munten mah sebutnya itu munten mah bisa sembunyi dalam terang nyebut caang. Jadi nyebarkan agama Islam itu di hutan gitu. Lantaran kelingkung agama Hindu gitu. Terus yang ketiga tempat sembunyi zaman Belanda. Masyarakat semuanya kumpul di sini kalau peperangan zaman Belanda. Jadi nggak kelihatan dari udara. Terus yang terakhir tempat sembunyi zaman gerombolan dari bapak itu udah dewasa. Bapak ge kalau malam di sini tidur di sini. Kita udah beres perang semuanya terus garah di kampung Cikonang lari semuanya gerombolan maka pulang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah itu. Jadi sejarah hutan larangan.